Hai, Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi kita di pengajian LDII. Kali ini pengajiannya beda. Bedanya kenapa? Bedanya ini masjidnya nyampe penuh, sampai tumpe-tumpe. Saking gak muatnya, di lantai 1 ini udah full ya. Terus kemudian di lantai 2 Masjid Al-Manar. Masih gak muat lagi. Terus dibuat lagi yang di teras, yang di sebelah timur sama yang di sebelah utara masjid. Saking oke pendatangnya guys, yang melok ngaji itu kata sekali. Nah, pada kesempatan kali ini yang diundang untuk datang di acara ini ya beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya. Kali ini justru yang diundang adalah pengajar-pengajar adik-adik kita, para pengajar cabai rawit kita beserta dengan bapak-bapak yang pengurus di masjid-masjid yang dikelola oleh LDI Kabupaten Lampung Timur. Artinya ini dikaji nih, sebenarnya adik-adik pengajar atau bapak ibu pengajar yang ada di masjid-masjid yang dikelola oleh Yayasan LDI ini ada permasalahan apa enggak, kemudian permasalahannya di mana, terus dikaji lagi siswanya ada berapa atau murid-muridnya ada berapa. Dari murid-murid yang dikelola itu tingkat kehadirannya bagaimana, apakah rendah, sedang atau tinggi. Kemudian kemampuan adik-adik kita menerima pembelajaran oleh kakak-kakak pengajarnya, apakah rendah, sedang atau tinggi. Termasuk nih, kalau misalkan ya di satu tempat itu ada siswa atau adik kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Contohnya dia aktif banget atau dia suka mengganggu temennya. Ini yang disebut dengan kebutuhan khusus. Nah, ini anak-anak atau adik-adik yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kakak-kakak pengajarnya atau Mbak Mubalegot atau Mamas Mubalek di tempat tersebut atau yang ada di sekitar masjid tersebut yang ikut andil dalam pembinaan adik-adik kita. Nah, termasuk juga ada adik-adik kita, siswa-siswi cabai rawit ini yang dia termasuk kategori istimewa. Contohnya, misalkan kita kan pengajarannya menggunakan metode tilawati. Kelas 1 SD itu misalkan tilawati 1, kelas 2 SD tilawati 2 dan seterusnya. Itu hanya permisalan. Nah, ternyata ada nih, misalkan ada adik kita yang baru kelas 1, ternyata dia bukan hanya tilawat 1 sampai 6-nya udah kelar, tapi ternyata dia juga sudah bisa hafalan sebagai siswa tahfidz. Dia masuk ke siswa tahfidz. Artinya anak ini disebut juga sebagai anak yang istimewa. Dia artinya sudah bisa membaca tilawati dengan baik atau alat bantu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Dia bisa membaca dengan tartil dan akhirnya dia juga bisa menghafal dengan baik. Nah, dengan seperti itu, anak yang kategori seperti ini sebagai contohnya, dia masuk dalam kategori istimewa. Nah, nanti bisa dikelompokkan nih anak-anak yang istimewa supaya dia juga punya teman untuk menandingi, untuk sama-sama berjuang, untuk sama-sama belajar dengan teman-teman yang selevel dengan dia. Jadi dia akan merasa tertantang dengan prestasi-prestasi berikutnya. Nah, khusus buat anak-anak atau adik-adik kita yang misalkan punya kebutuhan khusus tadi, di sini kita membentuk tim bimbingan konseling, dan luar biasanya bimbingan konselingnya ini bukan hanya bapak-bapak aja, bukan hanya bapak-bapak yang memang dia udah punya pengalaman, punya anak yang seusia yang dididik, tapi juga ibu-ibunya juga. Jadi misalkan nanti yang punya permasalahan ini adalah remaja putri. Remaja putri tentu saja kalau bagian bimbingan konselingnya adalah laki-laki, dia akan sulit menceritakan apa yang dialami, permasalahan yang dialami. Makanya di bagian bimbingan konseling, di bagian sesi bimbingan konseling ini, nah ini perlu ditekankan sekali lagi, ada kakak-kakak atau ibu-ibu yang khusus menangani cewek-cewek, adik-adik cewek kita yang punya permasalahan. Harapannya dengan cara seperti itu nanti permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi akan bisa terselesaikan dengan baik, akan bisa dicarikan solusi yang terbaik buat mereka, sehingga anak-anak ini mendapatkan solusi dan tidak menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang salah. Harapannya seperti itu, dan kita selalu berusaha, selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik kita, buat adik-adik cabai rawit usia yang masih PAUD, yang masih SD, yang masih SMP, yang masih SMA, bahkan yang belum menikah. Kita didik terus, kita bina terus. Harapannya ke depan mereka akan menjadi generasi berikutnya yang melanjutkan perjuangan kita menjalankan Al-Quran dan kalah di sini secara berjamaah, secara bersama-sama, dan insya Allah tujuan kita hanya satu, yaitu masuk surga selamat dari neraka. Sampai ketemu di video berikutnya, kakak-kakak dan ibu-ibu semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Semoga kita masih tetap
konsisten untuk upload video kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, memberikan inspirasi dalam mendidik adik-adik kita, dalam mendidik generasi penerus kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nanti kalau ada video baru, Bapak Ibu, kakak-kakak dan adik-adik semua dapat notifikasi. Ada video baru nih, tinggal nonton, pencet jempolnya, klik. Sampai ketemu di video berikutnya. Kami syukuri alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.